Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Maryah Al-Qibtiyah adalah seorang wanita Mesir yang dihadiahkan oleh Muqawqis, yaitu seorang raja penguasa Mesir di bawah kerajaan Bizantium kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 7 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah tersebut, seperti halnya Sayyidah Raihanah binti Zaid. Dulunya Maryah Al-Qibtiyah adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau nikahi. Beliau memperlakukan Maryah seperti halnya memperlakukan istri-istri yang lainnya. Para sahabat seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab pun memperlakukan Maryah Al-Qibtiyah layaknya seorang ummul mukminin, ibu kaum orang-orang yang beriman. Ia adalah satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim yang meninggal ketika masih kecil setelah Sayyidah Khadijah. Tentang nasab Maryah Al-Qibtiyah, tak banyak yang bisa diketahui kecuali nama ayahnya. Adapun nama lengkap adalah Maryah binti Syam'un. Maryah dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Haffan. Ayahnya berasal dari suku Qibti dan ibunya adalah penganut agama Masehi yang masih berpusat di Romawi. Setelah beranjak dewasa, Maryah bersama dengan saudara perempuannya Sirin dipekerjakan pada Raja Muqawqis. Sirin juga turut dikirimkan oleh Raja Muqawqis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada penyair muslim yang bernama Hasan bin Sabit. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada Raja Muqawqis melalui Hatib bin Balta'ah, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan resmi pemerintahan Islam kepada Muqawqis untuk menyerukan dan mengajak rakyat Mesir untuk mengikuti ajaran Islam. Surat tersebut menyeru agar raja memeluk Islam. Raja Muqawqis menyambut Hatib dengan hangat. Hanya saja sang raja belum bisa untuk menerima agama yang dianggap baru tersebut. Raja Muqawqis menolaknya dengan ramah, tanpa menunjukkan rasa benci lebih-lebih menghina agama baru tersebut. Justru sang raja mengirimkan Maryah, Sirin dan seorang budak bernama Baburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan menuju kota Madinah, Hatib bin Balta'ah adalah seorang yang diberi kepercayaan untuk menyampaikan hadiah-hadiah tersebut kepada Rasulullah. Di tengah perjalanan, Maryah Al-Qibtiyah tampak murung dan sedih karena harus meninggalkan kota kelahirannya. Hatib pun menghibur mereka. Ia menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Islam kepada mereka. Saat itulah Maryah mendengar banyak tentang Rasulullah dan Islam. Setelah mengetahui antusias mereka tentang kisah Rasulullah dan Islam, kemudian Hatib mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Tanpa banyak bertanya, mereka pun akhirnya menerima seruan Hatib tersebut, yaitu memeluk agama Islam. Sesampainya di kota Madinah, Hatib bergegas menghadap Rasulullah dan menyampaikan berita dari Mesir dan menyerahkan hadiah-hadiah pemberian Muqawqis kepada beliau. Betapa terkejutnya Rasulullah melihat Hatib membawa 3 orang budak pemberian sang raja. Beliau memilih Maryah untuk beliau nikahi dan menyerahkan Sirin kepada penyair kesayangannya, yaitu Hasan bin Sabit. Di dalam berbagai riwayat, konon istri-istri Nabi Muhammad SAW sempat cemburu terhadap perempuan Mesir yang berparas cantik tersebut. Hal ini memaksa Rasulullah SAW untuk menitipkan Maryah di rumah Harisah bin Mu'man yang terletak di samping Masjid Nabawi. Allah Subhanahu wa taala menghendaki Maryah Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah SAW setelah Sayyidah Khadijah. Betapa bahagianya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maryah, terlebih setelah putra-putrinya Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Setelah 1 tahun bersama Rasulullah, Maryah mengandung di Madinah. Kehamilannya itu membuat istri-istri Rasulullah yang lain merasa cemburu karena sudah bertahun-tahun hidup bersama Rasulullah, tidak juga dikaruniai satupun anak dilahirkan dari rahim mereka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berhati-hati dalam menjaga kandungan istrinya tersebut. Akhirnya pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah, Maria melahirkan bayinya. Betapa bahagianya Rasulullah mendengar kelahiran putranya. Beliau memberikan nama Ibrahim. Hal ini tak lain adalah sebuah harapan berkah dari nama kakeknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah kemudian memerdekakan Maria sepenuhnya. Kaum muslimin ikut gembira menyambut kelahiran putra Rasulullah. Akan tetapi suasananya sedikit berbeda di rumah istri-istri Rasulullah. Mereka cemburu kepada Maria, begitu juga Sayyidah Aisyah. Sebuah perasaan yang Allah Subhanahu wa taala dominankan kepada kaum Hawa, dan rasa cemburu itu semakin besar ketika mereka tahu rahasia pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Maria di rumah Hafsah. Sedangkan saat itu Hafsah tidak berada di rumah. Hafsah juga marah. Atas kemarahan Hafsah ini, Rasulullah mengharamkan Maria atas diri beliau. Kemudian turunlah sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan atas apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat pertama. Beberapa orang munafik menuduh Maria telah melahirkan anak dari hubungan gelapnya bersama Maburi, budak yang juga dihadiahkan oleh Muqawqis bersama dengan Maria dan Sirin dahulu. Maburi menjadi pelayan Maria dan sering mengunjungi Maria. Akan tetapi Allah mengungkapkan kebohongan itu dan menunjukkan kebenaran bahwa Ali menghunuskan pedang lepas dari sarungnya kepada Maburi. Ketika Maburi diperintah Rasulullah untuk menemui kala benar berada di kamar Maria, Maburi menuntutkan bahwa ia adalah lelaki yang sudah dikebiri oleh Raja Muqawqis. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan keluarga ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah lahir, Ibrahim tumbuh sebagaimana bayi pada umumnya, dan Rasulullah pun bahagia dan menyayanginya. Dikisahkan oleh Bazar dari Anas bin Malik, ketika Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari rahim Maria, terjadi sesuatu dalam diri beliau. Setelah usianya mencapai umur 2 tahun, Ibrahim justru jatuh sakit sampai meresahkan kedua orang tuanya. Maria bersama Sirin selalu menunggul Ibrahim. Suatu hari bertambah parah sakitnya. Nabi Muhammad SAW bersama Abdurrahman bin Auf ke tempat Maria. Ketika sakit semakin parah, ia telah mengalami sekarat, dan Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ibrahim, kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah kemudian menitikkan air mata, dan Ibrahim pun meninggalkan Rasulullah SAW dan ibunya dan menghadap kepada Sang Pencipta. Maria mencoba merelakan kepergian putra satu-satunya dan lirih mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian jenazah Ibrahim diurus oleh Rasulullah sendiri untuk kemudian dimakamkan di pemakaman Baqi'. Kisah Maria Al-Qibtiyah belum usai. Setelah Rasulullah tiada, Maria hidup menyendiri. Kali ini ia hanya beribadah kepada Allah. Ia wafat setelah 5 tahun wafatnya Rasulullah SAW, yaitu pada tahun 46 Hijriah. Saat itu kursi khilafah dipegang oleh Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri turut mensolati jenazah Sayyidah Maria untuk kemudian dikebumikan di pemakaman Baqi' di Madinah bersama dengan para istri Rasulullah SAW yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.